Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak sekalian, dalam pembelajaran jauh kita hari ini, kita akan mempelajari tentang salah satu jenis penyembelihan hewan dalam Islam. Sebagaimana anak sekalian lihat pada gambar berikut, ya, penyembelihan hewan akikah, ya. Baik, anak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ya, kita akan mengawali ini pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat, ya, bagi kita. Baik, anak sekalian, Bapak akan pimpin dan kalian semua silahkan mengikuti dari tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, ya, dalam pembelajaran kita tentang ketentuan penyembelihan akikah pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita kuasai. Yang pertama adalah memahami ketentuan akikah, ya. Kemudian yang kedua adalah mempraktekkan pelaksanaan akikah, dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli terhadap sesama, ya. Baik, anak sekalian, satu konsep pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap kita. Jadi seperti itu. Baik, anak sekalian, sekarang kita lanjut kepada pembahasan, ya, tentang akikah ini. Yang pertama adalah apa pengertian akikah, dalil nakli akikah, hukum akikah, ketentuan hewan akikah, kemudian bagaimana pembagian daging akikah, dan yang terakhir adalah hikmah pelaksanaan akikah. Ya, jadi ada 6 poin pembahasan kita. Jadi disiapkan catatannya supaya bisa dicatat dari materi-materi yang Bapak sampaikan. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan satu demi satu. Yang pertama adalah pengertian atau definisi akikah. Ya, secara bahasa, akikah memiliki arti memutus atau melubangi. Itu dari sisi bahasa. Ya, secara syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi akikah itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih kambing atau domba berkaitan dengan lahirnya anak. Ya. Apa dalilnya? Ya, jadi segala sesuatu dalam Islam ini dilaksanakan berdasarkan dalil, ya. Dalil, ya. Jadi untuk akikah ini ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana sekalian lihat, ya. An Samurata radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi akikati tusbahu anhu yaumas sabi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Artinya dari Samura radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya, disembelih, ya, akikah pada hari ke-7, dipotong rambutnya dan diberi nama. Hadis dari Ibnu Majah. Jadi itu dalil nakli tentang pelaksanaan akikah. Ya, jadi ini dalilnya, ya. Ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang bagaimana hukum akikah? Ya. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka ulama menyepakati bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Artinya muakkad adalah sunnah dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Itu namanya sunnah muakkad. Ya. Baik, sekarang bagaimana ketentuan hewan akikah itu? Ya, sebagaimana sekalian lihat gambar, ada kambing, ya, domba. Nah, itu. Jadi yang disembelih dalam akikah itu adalah kambing atau domba.
Nah, hewan yang digunakan untuk akikah itu adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi begitu ketentuannya ya. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Nah, dengan syarat-syarat ya, syarat hewan akikah itu adalah kalau misalnya kambing itu harus dalam keadaan sehat. Ya, sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Ya, itu perhatikan ya. Jadi kalau mau membeli kambing disuruh orang tuanya beli kambing, lihat apakah gemuk, apakah sehat. Perhatikan juga kalau ada cacat yang ada pada tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua adalah umurnya. Ya, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun atau ya sudah pernah berganti gigi. Nah, itu apa namanya ketentuan hewan yang akan disembeli dalam acara akikah. Baik, harus sekalian, sekarang selanjutnya adalah bagaimana pembagian akikah, daging akikah itu. Ya, jadi cara pembagian daging akikah adalah diberikan dalam keadaan sudah dimasak. Ya, sudah dimasak. Kemudian yang kedua, orang tua boleh memakan. Ya, orang tua anak boleh memakan ya dari daging akikah tersebut. Ya, dihadiahkan kepada sahabat-sahabat atau disedekahkan sebagian kepada kaum muslimin, ya, kepada tetangga-tetangga terdekat. Boleh juga mengundang kerabat ya, kita undang datang ke rumah untuk ya menyantap daging akikah tersebut. Ya, sebagaimana sering kita lihat di kampung-kampung daerah kita, ya ada akikah, kita ramai-ramai ke sana untuk ya menyantap hewan akikah tersebut yang telah dimasak. Kemudian yang terakhir adalah boleh juga disedekahkan semuanya kalau mau, ya. Nah, silahkan berikan semua, ya tidak usah ada panggil orang tapi disedekahkan semua. Nah, itu berkaitan dengan pembagian daging akikah. Nah, sekarang anak sekalian, apa hikmah dari pelaksanaan akikah tersebut? Yang pertama adalah membebaskan anak dari ketergadaian. Ya, jadi anak yang lahir itu dalam keadaan tergadai, dengan akikah anak itu lepas dari ketergadaian. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah, ya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini juga sunnah, ya. Yang ketiga adalah ibadah akikah mengandung unsur perlindungan diri dari setan, ya. Itu. Jadi dengan akikah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak akan terlindungi dari gangguan setan. Kemudian yang keempat adalah dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral. Nah, itu hikmah dari pelaksanaan akikah. Kemudian yang kelima adalah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus sebagai wujud rasa syukur, ya, dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak, ya. Berapa gembiranya orang tua, ya, ketika anak yang lahir itu ditunggu-tunggu, dan sebagai bentuk rasa syukur dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan akikah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian akikah adalah sebagai sarana mewujudkan rasa kegembiraan, ya, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bergembira, ya, dengan menyembeli akikah dan kita bagikan, panggil saudara-saudara kita untuk menyantap. Itu adalah hikmah di balik pelaksanaan syariat akikah itu. Kemudian selanjutnya adalah memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat, ya. Kita saling bersilaturahim, ya, mengundang, ya, datang memenuhi undangan, itu akan menambah keakraban, ya, di antara sesama kita. Itulah anak sekalian beberapa hal, beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ketentuan akikah, ya. Mudah-mudahan anak sekalian di tempatnya kalau ada anak yang lahir, ya, ada adiknya, ya, mudah-mudahan kita laksanakan berdasarkan ketentuan. Mudah-mudahan anak sekalian bermanfaat pembelajaran ini, ya. Silahkan dicatat baik-baik, ya, dan itu juga ada di dalam materi pembelajaran yang ada di dalam buku paketnya. Sekian sekalian pertemuan kita, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri, ya, dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.